Selamat sore Mbak. Sore, Mbak. Izin boleh saya wawancara sebentar? Boleh? Jadi ini saya ada tugas dari kampus nih, karakter building kewarganegaraan. Jadi saat ini saya sedang menggali tentang kebiasaan penggunaan plastik, di mana tugas dari kampus saya itu adalah edukasi dan aksi pengurangan sampah plastik untuk mendukung SDGs 12 Responsible Consumption and Production. Pertama-tama boleh perkenalan diri dulu Mbak? Boleh, izin ya. Perkenalkan, nama saya Amadila Egar, bisa dipanggil Dila. Saya dari PLN UP3 Medan Utara. Saat ini berada di bidang kaku. Boleh saja kita langsung ke pertanyaan ya. Yang pertama, menurut Mbak Dila, bagaimana kebiasaan Mbak Dila dalam menggunakan plastik sekali pakai di kantor? Misalnya botol minum, kantong plastik, sedotan. Kalau saya sendiri ya Mbak ya, itu sebenarnya masih lumayan sering menggunakan wadah plastik. Tapi biasanya untuk case-case saya, misalnya kalau belanja online, kan memang di luar kuasa kita ya. Jadi kemasan yang datang pun terseringnya itu plastik dan styrofoam. Oke, baik, pada saat belanja online ya Mbak ya. Oke, makasih Mbak. Yang kedua, apakah Mbak Dila membawa wadah sendiri, misalnya tumbler, kotak makan saat beraktivitas di kantor? Untungnya dari PLN itu sendiri memang sudah menggerakkan gerakan cinta lingkungan. Jadi dari kita pegawai PLN memang sudah dibiasakan untuk membawa sendiri atau disediakan tumbler dari perusahaan untuk mengurangi sampah plastik. Oh begitu, bagus ya kantor PLN-nya ya Mbak ya. Selanjutnya, menurut Mbak Dila, seberapa sering plastik sekali pakai digunakan di area kantor kita ini? Balik lagi tadi ya Mbak ya, dari PLN sendiri sebenarnya memang sudah mengupayakan gerakan peduli lingkungan itu. Tapi memang untuk kegiatan-kegiatan tertentu memang kita masih menggunakan wadah plastik. Seperti yang kita bilang tadi, mungkin apabila kita punya acara atau kita ada event, jadi kita mengharuskan untuk menerima makanan dari luar. Jadi itu memang di luar kontrolnya PLN itu sendiri. Oke, baik Mbak, boleh saya tanya lagi, ini terkait kesadaran dan pandangan lingkungan. Menurut Mbak Dila, apakah Mbak Dila mengetahui dampak negatif dari penggunaan plastik sekali pakai terhadap lingkungan? Setahu saya ya Mbak, dampak negatifnya itu salah satunya itu adalah plastik itu sendiri itu sulit terurai ya. Dan kalau misalnya sudah terurai pun butuh waktu yang sangat lama. Dan bisa juga menjadikan efek negatif, yaitu mikroplastik yang masuk ke dalam bumi kita. Menurut Mbak Dila, apakah kesadaran pegawai tentang pengurangan plastik di kantor PLN Medan Utara sudah cukup tinggi? Boleh dijelaskan? Kalau menurut saya ya Mbak, kesadaran pegawai di sini sendiri itu memang sudah cukup tinggi, karena memang balik lagi dari program PLN itu kan sudah terpusat bahwa kita harus mengurangi sampah plastik. Tapi memang balik lagi kalau keadaan-keadaan tertentu dan mungkin fasilitas yang kurang memadai untuk kita bisa selalu menerapkan prinsip tanpa plastik. Oke, makasih. Pertanyaan terakhir tentang kesadaran dan pandangan lingkungan, ada satu lagi nih Mbak. Bagaimana tanggapan Mbak Dila terhadap adanya program Bawa Tumblermu Kurangi Plastik? Menurut saya itu program yang sudah sangat bagus ya Mbak ya. Tapi memang seperti yang kita tahu juga kan, kalau misalnya memang untuk acara-acara tertentu atau event-event tertentu itu memang masih belum terpenuhi. Tapi memang dari program itu sendiri memang sudah selaras dengan kebijakan PLN yang mengurangi sampah plastik. Izin tanya lagi nih Mbak tentang fasilitas dan dukungan kantor PLN terkait pengurangan sampah plastik. Menurut Mbak Dila, di kantor PLN Medan Utara apakah sudah disediakan fasilitas, misalnya tempat sampah terpilah gitu, atau fasilitas untuk daur ulang sampah plastik? Kalau di PLN Medan Utara itu sendiri sebenarnya fasilitas untuk memilah sampah itu sudah ada ya Mbak ya, sudah ada. Jadi ada sampah organik, ada sampah B3, dan ada sampah non organik ya kalau nggak salah gitu. Memang sudah ada dan sudah mulai dipilah sama PLN. Selanjutnya, menurut Mbak Dila, apakah fasilitas itu sudah dimanfaatkan dengan baik oleh pegawai ataupun pengunjung yang datang ke kantor PLN?
Menurut saya sudah lumayan sih Mbak digunakan oleh pegawai dan pengunjung. Mungkin memang kendalanya itu adalah di penempatan sampahnya itu sendiri, karena mungkin banyak yang masih bingung apakah plastik yang mereka pegang atau mereka punya itu masuk ke kategori yang mana. Kan ada tadi limbahnya yang organik, non organik, jadi mungkin mereka masih belum paham sih itu plastiknya jenisnya masuk yang kemana. Oh iya juga ya Mbak ya, masih banyak belum bisa memilih itu kategori sampah apa ya. Oh, baik. Untuk manajemen kantor PLN Medan Utara sendiri, apakah Mbak Nila punya saran sebaiknya ditingkatkan bagaimana terkait pengurangan sampah plastik? Mungkin tadi yang Mbak bilang ya, kalau misalnya mungkin pemilahan sampahnya itu mungkin bisa ditambah jumlahnya sehingga atau ditempatkan di tempat-tempat yang pegawai dan pengunjung gampang lihat gitu. Dan mungkin tambah lagi mungkin edukasi mungkin dari pembagian sampahnya itu sendiri, apakah ini termasuk organik, B3 atau non organik semacamnya. Makasih Mbak Dila, dari tadi saya udah banyak tanya dan Mbak Dila sudah memberikan jawaban yang menurut saya sangat memuaskan ya. Terakhir nih tentang solusi dan harapan. Menurut Mbak Dila, inisiatif atau kegiatan seperti apa sih yang bisa dilakukan di kantor dalam rangka pengurangan sampah plastik? Baik Mbak Juli, mungkin dengan adanya nanti ke depannya mungkin lebih baik dari manajemen sendiri itu bikin tantangan atau lomba seperti sebulan tanpa plastik, karena mungkin bisa meningkatkan kesadaran pegawai dengan cara-cara yang menyenangkan untuk paham tanpa sampah plastik. Selanjutnya seandainya nih ada kegiatan edukasi untuk aksi lingkungan seperti kampanye, workshop, daur ulang gitu, apakah Mbak Dila sendiri bersedia untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut? Kalau ditanya saya pribadi pastinya sangat bersedia ya Mbak Juli, karena memang kampanye dari perusahaan sendiri itu sudah memberikan ke kita kalau pegawainya harus turut serta dalam pengurangan penggunaan sampah plastik. Kalau dari saya sendiri sangat bersedia. Berarti antara pegawai dan perusahaan sangat selaras ya terkait kesadaran pengurangan sampah plastik ini. Terakhir masih bisa ya Mbak Dila ya. Menurut Mbak Dila bagaimana ya peran pegawai, mahasiswa atau komunitas dapat membantu menciptakan kantor yang lebih ramah lingkungan? Mungkin karena kita ngomongin sikonnya di kantor, itu mungkin bisa dari kantor sendiri, dari PLN sendiri itu berkolaborasi dengan komunitas pecinta lingkungan hidup untuk bisa mungkin untuk memberikan edukasi atau memfasilitasi tentang sosialisasi bagaimana pentingnya pengurangan sampah plastik untuk bumi kita dan kedepannya. Terima kasih Mbak Dila untuk kesediaannya dalam menjawab pertanyaan dalam wawancara ini. Semoga harapan yang tadi sudah disebutkan juga bisa kita wujudkan dalam pengurangan sampah plastik di kantor ini. Amin. Terima kasih Mbak Dila. Sama-sama.